Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanila Juliana dari kelas MJ 805. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis CRISP DM untuk pengelolaan persediaan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Namun untuk fokus pada presentasi kali ini bukan pada data persediaannya, namun bagaimana masalah operasional di gudang dapat diterjemahkan menjadi masalah data dan diuji lalu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan. Lanjut, untuk masalah utama dan arah analisis. Dari hasil wawancara, masalah yang paling layak diprioritaskan adalah ketidaksesuaian antara stok fisik dengan catatan atau laporan persediaan. Salah satu penyebab yang disampaikan narasumber adalah pengguna mengambil barang langsung dari gudang tanpa membuat permintaan melalui sistem. Secara sederhana, barang yang sudah keluar secara fisik namun dalam sistem pengurangan belum tercatat. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap pengendalian persediaan dan akurasi laporan keuangan. Karena itu, tujuan bisnis adalah meningkatkan kesesuaian antara stok fisik dengan stok yang ada pada sistem. Untuk skala persediaan yang dikelola oleh RSUP Wahidin Sudirohusodo per 30 Juni 2026, nilai agregat sekitar 33,97 miliar rupiah, dengan komponen terbesar adalah farmasi, terutama untuk obat pasien sekitar 25 miliar. Kemudian laboratorium patologi klinik sekitar 3 miliar, bahan baku sekitar 1,9 miliar, dan suku cadang sekitar 1,5 miliar. Angka ini menunjukkan mengapa akurasi pencatatan menjadi penting. Digunakanlah analisis CRISP DM, yaitu 6 tahapan. Yang pertama, business understanding untuk menentukan masalah, lalu data understanding mengetahui data yang tersedia, ketiga data preparation untuk membersihkan dan membentuk data, keempat modeling untuk menguji hubungan, kelima evaluation untuk menilai apakah hasil model masuk akal secara bisnis. Terakhir yaitu deployment untuk menerjemahkan hasil menjadi tindakan. Data understanding. Data dalam makalah ini berasal dari wawancara dengan pengelola persediaan, di mana kita mengetahui nilai persediaan, proses stok online yang dilakukan setiap triwulan, komponen pemeriksaan, masalah utama, penyebab dan penggunaan kartu stok. Tapi terdapat keterbatasan, yaitu data transaksi mentah belum tersedia seperti tanggal, gudang, jenis barang, barang masuk dan keluar, permintaan sistem, stok yang belum dapat digunakan secara numerik, sehingga kita harus membedakan antara fakta yang sudah didukung data dengan analisis yang masih berupa rancangan. Lalu dua korelasi hubungan yang perlu diuji adalah jumlah pengambilan barang tanpa permintaan sistem dengan selisih stok. Hipotesisnya yaitu semakin banyak pengambilan tanpa sistem, maka semakin besar kemungkinan selisih stok. Yang kedua adalah jumlah transaksi barang keluar dengan selisih stok. Keduanya masih merupakan hipotesis, bukan merupakan korelasi aktual karena data transaksi belum tersedia. Kemudian di data preparation, jika data telah tersedia, maka tahap persiapannya dimulai dari struktur data. Kita membutuhkan tanggal, gudang, jenis barang, barang masuk, barang keluar, permintaan pada sistem, stok sistem, dan stok fisik. Dari sini kita dapat membuat variabel selisih, yaitu stok fisik dikurangi stok sistem. Data juga perlu diperiksa dari duplikasi, nilai yang hilang, outlier. Yang terpenting, outlier tidak boleh langsung dihapus karena bisa saja memang pengadaan yang salah. Di tahap modeling adalah kita membentuk model rapid manner, di mana data transaksi diambil, atribut nominal seperti gudang dan jenis barang di encoding, data dibagi menjadi data latih dan uji, lalu digunakan dalam linear regression. Untuk korelasi pertama, variabel X adalah jumlah pengambilan tanpa permintaan sistem dan Y adalah selisih stok. Model kemudian diterapkan pada data uji dan evaluasi menggunakan ukuran seperti correlation, RMSE, atau R-square. Dan ini akan dijalankan ketika data mentah tersedia. Lalu untuk skalabilitas, organisasi berkembang menjadi 100 cabang dan satu cabang memiliki 10.000 transaksi, totalnya bisa mencapai 1 juta transaksi. Pemeriksaan satu kali terhadap semua transaksi memiliki kompleksitas dasar 0n, sehingga pekerjaan meningkat linear mengikuti jumlah data. Di skala seperti ini, proses manual akan semakin beresiko karena membutuhkan database terpusat.
kode barang yang konsisten, pencatatan real time, dan dashboard monitor. Dan untuk evaluation, menjawab pertanyaan penting apakah penjelasan narasumber didukung dengan data. Jika gudang dan periode dengan banyaknya pengambilan tanpa sistem juga memiliki selisih stok yang besar, maka data mendukung hipotesis. Jika tidak, penyebabnya perlu ditinjau kembali jika data statistik dan pengetahuan narasumber bukan pesaing. Statistik menunjukkan pola, sedangkan narasumber membantu menjelaskan konteks proses bisnis. Untuk deployment, ada 5 tindakan utama untuk memperketat penggunaan sistem permintaan barang agar barang keluar menjadi jejak transaksi. Yang kedua, mempertahankan dan menstandarkan kartu stok. Ketiga, melakukan monitoring selisih secara berkala, terutama pada nilai barang yang tinggi dan frekuensi transaksi tinggi, lalu membuat KPI dan dashboard. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman penanggung jawab gudang melalui pelatihan dan standarisasi identifikasi barang. Ukuran keberhasilan, rekomendasi harus bisa diukur. Indikatornya antara lain persentase kesesuaian stok fisik dengan sistem, jumlah transaksi tanpa permintaan, nilai selisih, jumlah item berselisih, dan jumlah kesalahan pencatatan. Setelah baseline diketahui, makalah mengusulkan target analitis menurunkan jumlah atau nilai selisih minimal 20% dalam 3-6 bulan. Angka 20% ini merupakan usulan, bukan hasil dari data wawancara. Kemudian untuk penutup, kesimpulannya, penerapan CRISP-DM ini tidak hanya bertujuan menemukan hubungan statistik, tetapi juga menghubungkan hasil analisis data dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat benar-benar membantu meningkatkan akurasi pengolahan persediaan rumah sakit. Lalu saat ini keterbatasannya yaitu hanya berbasis wawancara dan data agregat. 2 korelasi belum dapat dihitung secara valid dikarenakan belum adanya data transaksi mentah untuk dapat dianalisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.